tiba-tiba minggu lalu belajar materi historis gitu loh, makin terbuka dan nah itu kejar sendiri. Ini momen subjektif, setiap orang beda-beda. Jadi jangan cuma mengandalkan kumpulan informasi. Kalau cuma informasi dan dipahami, cari di buku-buku gampang. Tapi kejar momen subjektifmu sendiri-sendiri. Nah itu penting. Jangan cuma ngantuk, kok ini ngantuk. Ya, kita mulai materialisme sudah. Sekarang kita masuk ke idealisme. Ini masih dalam rangkaian kita kuliah ontologi. Idealisme mungkin kayak materialisme kemarin, saya bagi 2 kali pertemuan. Hari ini sama, saya tidak tahu, minggu depan ada nggak Mas Lukman? Foto kan Idul Adha. Ada ya? Semangat mana? Atau gini aja deh, bonus ya, Idul Adha tak ganti film aja mau nggak? Saya punya film. Sebenarnya film ini adaptasi dari buku filsafat yang enak yang tiap hari kamu baca, Dunia Sophie. Ya, Sophie's World. Ya karena adaptasi dari buku akan lebih enak kamu lihat film itu kalau sudah baca bukunya. Kalau belum baca film itu sangat tidak menarik, lebih enak Fast and Furious, atau nonton Insidious, atau nonton itu. Iya, jadi baca dulu bukunya, minggu depan kita lihat Dunia Sophie. Cuma saya masih agak harus menyelaraskan karena terjemahannya bahasa Inggris, jadi tak usahain nanti minggu depan sudah bahasa Indonesia. Ya di Google sama diedit dikit-dikit lah. Jadi sambil menikmati kambing dan sisa sate sapi, kita nonton film bareng-bareng. Dunia Sophie. Oke, bismillah, kita mulai idealisme. Jadi idealisme itu frontal nabrak teori 2 minggu yang lalu, yaitu materialisme. Asal kata idealisme yaitu idealismos, dari bahasa Yunani, dari kata dasar idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Ide itu kan sesuatu yang hadir, tampil dalam dirimu. Itu ide. Aku merasakan sesuatu dalam diriku. Nah itu idea namanya. Bahasa Indianya kuch-kuch hota hai. Iya, kuch-kuch hota hai itu terasa sesuatu dalam diriku. Nah itu bahasa Yunaninya idea. Jadi idealisme itu kayak film India. Oke ya, jadi ide sebenarnya sederhana, tiap hari kamu pakai istilah ide ini. Punya ide nggak? Nah itu berarti enggak punya, berarti masih enggak ada sesuatu dalam jiwamu. Kalau sudah punya berarti sudah ada sesuatu. Oke, idea lawannya materialisme. Kalau bagi materialisme, esensi, hakikat alam semesta itu materi. Kalau bagi idealisme enggak. Esensi itu ada dalam ide. Ide itu dimensi batinnya manusia, dimensi rohaninya. Kalau dalam wacana filsafat kadang disebut mind, kadang disebut soul, kadang disebut spirit. Dan bukan yang bendawi, bukan yang materi. Jadi ya roh itu biasanya kalau ngomong manusia, mind itu dimensi pikirannya atau jiwa, spirit, daya. Aliran-aliran klasik ada aliran yang fokusnya daya, misalnya animisme atau dinamisme. Nah itu kan. Dan esensinya alam semesta itu termasuk manusia. Jadi bukan fisiknya. Kalau kemarin di materialisme kan fisik, bahwa pikiran itu bersumber dari fisik terus direfleksikan. Kalau idealisme kebalikannya. Realitas itu adalah manifestasi dari pikiran yang mengejawantah. Jadi kebalikannya. Duluan pikirannya, baru kenyataan.
Kalau materi, duluan materinya, baru dipikirkan. Esensinya di situ. Jadi kamu melihat ini, kemudian paham bahwa oh ini HP. Itu karena di kepalamu sebelumnya sudah ada ide tentang HP. Kamu lihat ini dan menyebut ini mikrofon, bukan ulek-ulek, bukan pemukul, bukan apa. Kenapa? Karena di kepalamu sebelumnya sudah ada ide tentang mikrofon. Kalau kamu tanya, loh tapi kan dulunya sebelumnya belajar juga Pak tentang mikrofon. Iya, tapi ketika kamu belajar itu sebenarnya sudah ada data di kepalamu. Cara belajar, kamu nggak pernah kan belajar kata bahwa waktu kamu kecil belajar ini meja, ini kursi. Tapi coba dicermati, kalau kamu sadari nanti sangat banyak hal kamu nggak belajar secara detail kayak gitu. Tapi ya dia muncul begitu aja dari pengalamanmu. Kenapa? Karena ada, kalau bahasanya Plato ada ide bawaan di kepala kita. Itu idealisme. Jadi ide lebih esensi. Kalau barang juga begitu. Dimensi fisiknya itu tidak penting. Yang penting kan dimensi, kalau bahasa Aristoteles, formnya. Ini kayunya tidak penting. Yang penting kan bentuk mejanya. Lebih esensial bentuk mejanya. Kalau cuma kayunya, dia masih belum esensial. Dia justru jadi berguna, jadi bernama meja karena dia punya form meja. Laptop ini plastik. Plastik apa buat plastik? Ya, dianggap plastik, nggak usah dibahas. Nah, plastiknya tidak penting. Yang penting adalah dia punya bentuk laptop. Manusia itu daging, kulit, tulangnya itu tidak esensial. Bahwa dia penting berguna ya. Tapi yang justru esensial itu rohnya, spiritnya, mindnya. Kalau tidak percaya, secakep apapun orang, kalau sudah ditinggalkan roh, ditinggalkan mind, ditinggalkan spirit, kamu nggak akan berani suit-suit. Ya kan? Ya coba ada jenazah cewek cakep terus suit-suit kan ya? Sudah nggak menarik lagi. Kenapa? Kehilangan yang esensial. Jadi fisik tidak penting. Apapun itu justru yang lebih penting adalah yang ada di balik itu. Dan justru maknanya datang dari itu. Nah, itu pengertian awalnya idealisme. Nanti kita jelajah itu belakang. Nama lainnya, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, orang biasa menyebut serba ruh. Apa ya? Serba ruh, serba jiwa, serba semangat, serba spirit. Terjemahannya begitu. Kalau kamu ingin jadi orang Indonesia yang baik, misalnya masuk pakai istilah idealisme ke barat-baratan, ya pakai aja istilah serba ruh. Nah, oke. Meskipun tidak populer, lebih populer idealisme. Saya tidak tahu kata idealisme sudah masuk di bahasa Indonesia baku apa enggak. Kalau materi sudah, kalau ide sudah, tapi kalau idealisme saya tidak tahu sudah masuk apa belum. Tapi yang jelas nama lainnya itu, dan bedakan, hati-hati, ada beda dikit antara idealisme dalam filsafat yang kita kaji hari ini dengan istilah idealis yang kamu pakai sehari-hari. Istilah idealis yang kamu pakai sehari-hari itu kadang positif, kadang negatif. Biasanya kalau ada orang yang mikirin keduren, imajinasinya terlalu tidak karu-karuan, apa cita-citanya dia apa, cita-citanya apa, terus wah kamu jangan idealis dong. Nah itu beda, bukan itu. Kamu kok idealis, mahasiswa itu kan harus idealis, kayak gitu. Biasanya idealis yang ini biasanya lawannya realis. Realis itu hidup berdasarkan kenyataan. Kalau idealis itu hidup berdasarkan mimpi. Dua-duanya sebenarnya sama-sama penting. Kalau kamu nggak punya idealisme, hidupmu nggak akan ada harganya. Tapi kalau kamu tidak realistis juga, mimpimu itu namanya utopia, cuma mimpi, nggak akan terwujud. Kalau misalnya kamu kerja dan gajimu 1 bulan 200.000, ya jangan mimpi bisa beli Alphard dalam waktu 1 tahun. Idealisme saya Pak, Alphard Pak, 1 tahun. Oh, gajimu biro sebulan, disangoni takmir 150.000 Pak. Nggak bisa. Meskipun kamu kecuali kamu ngerampok, tapi tidak bisa. Idealisme juga harus mengukur realitas.
Jadi harus ukur kenyataan. Nah, orang yang berlebih-lebihan, jadi punya ideal tapi tidak lihat kenyataan, kamu sebut idealis. Jadi istilah itu beda dengan idealisme yang di filsafat. Kamu harus punya idealisme ya, tapi tetap juga harus realistis. Kamu juga realistis, tapi jangan realistis saja, tapi juga idealis. Bahwa wajahmu jelek ya, tapi nyari cakep-cakep dikit ya tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi itu idealis. Saya ingin punya pacar yang wajahnya Tamara Blesinski, badannya Nikita Mirzani, kemudian kulitnya misalnya ngono ya. Ora tekan. Jadi, yo realitas lah. Nomor satu kan harus ngaca dulu. Oke, lo itu namanya realistis. Oke, terlalu tinggi ngukur. Oke ya. Makanya agama itu kan menyarankan kalau cari pasangan yang sekufu. Sekufu itu sak level. Sak level itu ya kalau nggak terlalu cakep ya cari juga yang biasa-biasa. Karena itu menentukan tentram dan tidak tentramnya dirimu. Kalau kamu pacarmu terlalu cakep juga nggak tenang kamu. Kuliah juga nggak tenang. Ngaji kayak gini, jangan-jangan di luar digodani cowok-cowok, nggak tenang. Kamu lurus mesti kalau kamu. Jadi yang penting cari yang biasa-biasa yang nggak banyak pikiran. Jadi enak. Jadi pada makan hati kan kamu pacarmu kalau jelek kan enak di luar. Allah di luar mau ngapain? Iya, kamu dan secara ekonomis kamu boros kalau pacarnya nggak sebentar-sebentar SMS lagi ngapain? Karena kamu khawatir dia lagi ngapain. Jadi mending dari yang biasa-biasa aja. Yang penting hatimu tenang. Oke. Ya, jadi itu alasanmu nanti kalau ditanya orang, kamu nyari pacar kok kayak gitu? Nggak, saya nyari yang menenteramkan aja. Kenapa sih kok muncul idealisme? Yang pertama jelas keberatan terhadap perspektif yang cenderung material, realistis. Hidup tidak bisa cuma difokuskan pada yang materi-materi. Nanti kita lihat kenapa kok nggak bisa kayak gitu. Bahwa materi itu penting ya, dan orang nggak bisa menafikan materi. Tapi materi jangan sentral. Kalau materi jadi sentral, pasti akan kehilangan esensi. Yang kedua, kenapa harus idealis? Ketika orang tidak idealis, kemungkinan besar dia akan jadi skeptis. Skeptis itu orang yang selalu ragu-ragu, tidak bisa menemukan kebenaran yang pasti, nggak bisa menemukan kejelasan, nggak bisa menemukan ketegasan. Kenapa bisa begitu? Karena materi itu berubah. Materi itu kan bisa geser, bisa ganti. Kamu dulu kecil, sekarang besar. Ya kan? Materi itu dulu sekarang A, besok bisa B, itu materi. Bisa berubah karena perbedaan waktu, bisa berubah karena pengaruh dari luar, bisa berubah. Dan sementara kalau ide itu dia lebih tahan lama. Beda sama materi. Maka kalau kita basisnya materi, berat. Kalau basisnya nomor satunya realitas, itu kita bisa-bisa skeptis loh. Misalnya tak kasih contoh, banyak orang yang pakai argumen realitas. Kalau argumenmu realitas, itu fakta itu bisa kamu pilih, karena fakta itu macam-macam. Orang bisa bilang bahwa Nabi Muhammad itu sangat kejam, bisa juga bilang Nabi Muhammad itu sangat penyayang. Kalau dasarmu realitas, tinggal dicari contoh-contohnya. Kelompok keras itu melihat ketika Nabi misalnya tegas pada Yahudi, dilihat itunya saja, contoh realitas yang itu saja. Maka dia terus menyimpulkan bahwa Islam itu memang harus keras. Sementara yang lain melihat Nabi ketika lembut, ketika penyayang pada yang lain, dan disimpulkan bahwa Islam itu lembut. Satu jadi garis keras, satu jadi garis lunak. Kamu garis lunak apa garis keras? Dan itu kenapa? Karena nyari contohnya materi, realitas, tidak idealnya, tidak ideasinya. Sehingga apa? Kalau terus kamu jadi bingung, Islam ini sing bener sing ndi terusan. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya ada faktanya, ada buktinya. Nabi kok kadang-kadang gitu, juga kadang-kadang gini ya.
Itu karena kamu melihat aspek realitasnya. Indonesia juga begitu. Banyak hal yang lo melihatnya jangan realitasnya, dilihat aspek ideasinya, aspek idealnya dulu. Kalau cuma lihat realitas, kamu akan jadi skeptis. Skeptis itu kamu bingung, ragu-ragu. Ini bisa benar, ini bisa benar, itu juga bisa benar. Maka naik kelas dikit, dinaikkan dari level real ke level ideal. Nah, kalau peganganmu level ideal, baru kamu bisa menyimpulkan, oh Islam itu sebenarnya damai, idealnya memang damai. Kalau dalam realitasnya ada yang tidak damai, ini mesti semacam deviasi, ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu cara berpikir idealisme seperti itu. Saya ideal, saya cari yang cakep, luar biasa. Bahwa kok dapatnya yang cuma kayak gitu ya, itu kan berarti ada deviasi dalam realitas. Tapi tidak apa-apa, idealnya ke sana. Caranya kan gitu. Jadi pedomannya jangan realitasnya. Ketika itu realitas, dia berubah-ubah. Gitu. Kalau kamu fisik, kamu mesti bingung loh nyari pacar. Kenapa? Ini cakep. Tapi sana juga cakep loh. Sini juga. Besok itu berubah. Yang cakep besok jadi nggak cakep lagi. Dan kamu karena kemarin dasarnya materi, ya besok sudah dulu cakep sekarang enggak. Dulu langsing sekarang gendut. Dulu ya selalu begitu. Karena apa? Karena materi basisnya. Jadi kalau punya pacar, tanyain dulu, kamu suka padaku dasarnya apa dulu? Kalau dasarnya materi, aku berubah besok. Sekarang mulus, besok berikut. Sekarang langsing, besok aku gendut. Nah kan gitu. Kalau masih mau ayo, kalau enggak sekarang cari yang lebih ideal. Kan gitu caranya. Jadi why idealisme? Kenapa harus idealisme? Jadi enaknya filsafat kan begitu. Filsafat itu melihat realitas dari banyak persepsi. Kemarin secara materialisme, kemarin mungkin waktu kita ngaji materialisme kan, iya ya, kayaknya benar materi itu. Begitu sekarang geser ke idealisme, iya ya Pak, mungkin lebih bagus idealisme. Semangat bahwa besok sampai mana diikuti aja, nanti kita simpulkan sendiri. Dunia intelektual kayak gitu. Ghazali kayak kamu, pontang-panting mengejar mana yang paling terus, ketemunya malah di sufi terakhir. Nah nanti saya ada juga movie tentang The Alchemy of Happiness. Jadi Kimia Us-Sa'adah, semi dokumenter tentang Ghazali. Nanti kalau ada waktu kita lihat bagaimana pengembaraan intelektual seorang Ghazali. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita lihat asumsinya idealisme. Asumsi yang pertama dalam idealisme, manusia adalah makhluk spiritual. Jadi spiritual itu, saya tidak tahu kalau di Indonesia istilah spiritual mesti sambungannya sama paranormal, sambungannya sama yang klenik-klenik, sambungannya sama Tidak, maksudnya spiritual itu spirit itu. Ada roh, ada daya di luar fisik. Kayak tadi ada yang pertama tadi, ada soul, ada jiwa. Spiritual itu kan dari kata spirit, dan spirit itu kan jiwa. Kalau kayak iklan dulu itu loh, ada latihan acting, terus kalau kamu latihan acting kan dulu masih nyawa. Nyawanya itu mana? Jiwanya itu mana? Maksudnya apa? Dalamnya harus ikut, nggak cuma luarnya. Dan manusia itu makhluk yang dalamnya itu menentukan. Maka dia adalah makhluk yang spiritual. Dimensi batinnya itu sangat berpengaruh dalam hidupnya. Jadi bagi idealisme, manusia itu makhluk spiritual. Oleh karena itu ya, dia akan selalu punya kecenderungan ke arah yang spiritual. Orang tidak pernah berhenti di fisik sebenarnya dalam hidupnya. Dia selalu lebih masuk ke arah yang lebih dalam dari sekedar fisik, ke arah makna, ke arah nilai, selalu begitu. Oleh karena itu dia disebut makhluk spiritual. Jadi jangan salah, makhluk spiritual bukan makhluk yang suka hal-hal klenik, makhluk yang senang nonton film pocong. Nah, berarti benar Pak, Indonesia itu makhluk spiritual, karena film-filmnya selalu film
pocong, selalu dalam kuntilanak, selalu dalam. Enggak. Maksudnya spiritual itu manusia ada dimensi dalamnya. Dan dimensi dalam, dimensi batin itu influensial, dia menentukan. Lebih penting dibandingkan dimensi materinya. Jangan menyerah hanya karena lemah di materi. Karena kamu punya kekayaan batin yang luar biasa, punya daya potensi jiwa yang luar biasa. Itu kelebihannya manusia. Kalau kamu lihat motivator-motivator itu kan biasanya diserang ini dimensi spiritualnya. Kalau fisik simple, fisik itu memeliharanya lebih gampang, lebih simple. Kamu olahraga, kamu makan yang sehat itu sudah simpel. Tapi kalau spiritual harus diperhatikan. Dan dia influensial. Orang bisa fisiknya sakit tapi batinnya seneng, tapi kebalikannya agak rumit. Orang yang batinnya susah, fisiknya biasanya juga enggak. Kalau kamu patah hati kan lemes kamu. Diajak ngomong apa? Ayo makan enak tak traktir. Enggak konsentrasi. Ya kan? Kebalikannya kadang-kadang mungkin badanmu sakit tapi kalau pas batinnya seneng juga lagi malas pacarnya datang, yuk jalan-jalan yuk. Ayo. Padahal kamu lemes. Jadi katanya idealisme enggak. Dimensi batin lebih influensial, lebih berpengaruh. Jadi kalau ada jargon mensana in corpore sano, bahwa jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat, itu kuale katanya idealisme. Harusnya badan yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Orang gila itu badannya sehat, kekar, luar biasa, tapi gendeng. Ya kan, jiwanya nggak sehat, nggak waras. Orang ngomong kemana, dia ngomong kemana. Ketawa-ketawa sendiri tidak jelas. Dan bagi kamu kan degradasi, itu kan kayak manusia tapi setengah. Bahkan bukan kayak manusia karena dimensi batinnya sudah rusak. Perilakunya juga mungkin agak mirip-mirip dalam tanda petik binatang. Dia nggak mikir etika, nggak mikir adat, pokoknya gimana caranya masih tetap bisa hidup. Maka katanya idealisme, manusia makhluk spiritual karena jiwa, roh atau ide lebih penting daripada materi atau fisik. Dan asumsi ketiga, tidak ada sesuatu yang berdiri di luar pemikiran. Ayo nanti asumsi ini bertahan sampai era postmodern. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berada di luar jangkauan pemikiranmu. Kamu boleh cari, silahkan cari sesuatu yang di luar jangkauan pemikiranmu. Apa kira-kira? Ayo, sebutkan padaku apa yang ada di luar jangkauan pemikiranmu. Sambil kamu mikir. Nggak ada. Begitu kamu sebut, ya berarti sudah ada di pikiranmu. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar dunia pemikiranmu, itu nggak ada. Semua hal itu berada dalam lingkup pemikiranmu. Oke. Bahkan nanti selanjutnya di aliran-aliran idealisme yang kita sebut belakangan, bahkan keberadaan benda fisik itu tergantung di pikiran. Begitu dia nggak ada di pikiran, akan disebut itu tidak eksis. Tidak eksis berarti tidak ada. Kita lihat selanjutnya. Oke, sekarang dasarnya. Kalau tadi asumsinya, sekarang kita lihat dasar berpikirnya. Saya pelan-pelan, hari ini tak kasih dasarnya, sama belakang nanti tak kasih Plato. Karena dewanya idealisme itu Plato. Minggu depan tak kasih dua orang tokoh yang sangat berpengaruh pikirannya di dunia modern tapi alirannya idealis, yaitu Immanuel Kant sama Hegel. Itu aja. Jadi idealisme saya wakilkan pada tiga orang ini, Plato, Kant sama Hegel. Oke. Jadi untuk gelombang awal pikiran kita masih tak kasih dasar-dasar, bahu baratnya masih agak kuat. Tapi semoga nanti ngaji kita panjang dan ada saatnya kita masuk Islam. Ya, jadi makanya jaga statement saya nggak tahu nanti kita masuk Islam kamu masih di sini apa sudah lulus kuliahnya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas
di belakang-belakang kita akan masuk Islam. Cuma karena masuk Islam harus lewat sini dulu. Karena filosof Muslim itu diawali dari Yunani, Helenisme, Romawi, baru jadi Islam. Jadi saya harus lewat sini dulu. Cuma kenapa harus ada Kant, Hegel, dan filosof modern termasuk Marx kayak kemarin ya, konsekuensi Taiwan. Karena kita masuk ranah ontologis, dan di dunia ontologis ada ide-ide ini, dan ide-ide ini memuncak di tokoh-tokoh filosof Barat. Apa nggak ada di Islam? Ada, cuma kan harus melewati Yunani, Romawi dulu. Jadi pokoknya saya ngaturnya kayak gini lah, kamu manut aja lah. Oke, jadi dasarnya idealisme yang pertama adalah hakikat itu ada dalam jiwa atau roh atau ide. Materi cuma bungkusnya. Jadi fisikmu itu cuma casing. Jangan sumpek dengan casing. Casing itu bisa ganti-ganti. Makanya orang Buddha, orang Hindu, beberapa aliran dalam Islam setuju dengan ide reinkarnasi. Reinkarnasi itu bahwa nanti kalau kita meninggal dan jiwa kita belum layak untuk ketemu Allah, karena yang layak ketemu Allah itu kan nafsul mutmainnah. Kalau kita belum nafas mutmainnah kan nggak bisa kembali ke Allah, maka dia akan lahir kembali. Itu ide reinkarnasi. Itu kayak gini asumsinya. Jadi bahwa karena memang badan itu cuma casing, fisik itu cuma casingnya. Dia bisa mati, bisa hancur, tapi kan isinya lebih penting. Rohmu itu fisiknya bisa mati, tapi kan dia ada. Nggak pernah ada orang bilang rohnya yang mati, tapi mesti jasadnya. Karena cuma casing, maka hanya orang yang tidak pinter yang sumpek dengan casing. Kamu nggak perlu stres karena rambutmu keriting maupun karena kulitmu hitam. Itu cuma casing. Lebih penting dalamnya. Banyak orang yang kulitnya hitam tapi hatinya jauh lebih hitam. Ya, yang hatinya putih juga banyak. Tapi itu casing. Jadi kamu nggak perlu menghabiskan uang banyak-banyak untuk beli pemutih, nggak perlu menghabiskan uang banyak untuk ke salon rebonding. Itu casing. Jadi kalau ada lawan jenismu nolak kamu hanya gara-gara kamu jelek, bilang aja kamu bodoh, kamu tertipu oleh casing. Jangan lihat casingnya dong, lihat dayanya. Lu kan dibalik diri kan ada spirit itu tinggi, jangan khawatir. Kalau casing itu cepat aus. Iya, nggak tahan lama. Sak jago-jagomu kan kalau casing paling umur 60 ke atas kamu sudah loyo. Tapi kalau spirit kan enggak, semangat. Jadi pamerkanlah semangatmu, jangan pamer casing. Karena casingmu nggak bisa dipamerkan. Oke. Yang kedua, dasarnya idealisme, dunia ide itu lebih pasti dibandingkan dunia materi. Tadi sudah tak singgung. Ide itu sifatnya lebih utuh dan lebih tahan lama. Kalau materi dia bisa berubah-ubah. Materi itu berubah kayak di bawahnya, tidak stabil, tidak pasti. Ya. Kemarin hitam dikasih pemutih, besok jadi putih. Kemarin keriting direbonding jadi lurus. Itu materi. Tapi kalau ide enggak. Kalau orang suka padamu karena materimu, karena casingmu, karena fisikmu, dia tidak akan tahan lama. Tapi kalau karena saya suka kamu karena kamu itu orangnya ramah, itu ramah ini lebih tahan lama daripada kalau karena kamu jago. Orang ramah sampai bis, karena itu kualitas yang sifatnya ideal, kualitas internal, kualitas dalam. Kemudian, nah, karena materi itu berubah dan ide sifatnya lebih pasti, dua karakter ini ketemu dengan fitrahnya manusia, bahwa manusia itu secara umum lebih cenderung pada yang abadi, yang hakiki. Manusia tidak suka yang temporer-temporer. Manusia tidak suka yang sementara. Maka
katanya kelompok idealisme yang lebih cocok untuk manusia adalah ya yang ideal itu. Begitu manusia berhenti di materi, dia akan terasing dari dirinya. Kenapa? Karena dia berhenti pada yang berubah-ubah. Jadi asumsi keempat, dasar idealisme yang keempat, bahwa manusia itu lebih cenderung pada yang lebih lama, yang lebih tahan lama. Dan itu kalau bagi idealisme itu fitrah. Yang sementara-sementara itu pasti level dan nilainya lebih rendah daripada yang abadi. Kawin sementara dengan kawin untuk selamanya itu kan levelnya beda. Meskipun kamu senang yang sementara dan ganti-ganti, tapi secara nilai itu lebih enak yang lebih agung, lebih hakiki, yang kawin beneran dan untuk jangka panjang, bukan yang temporer. Apa saja? Saya ingin jadi orang baik Pak, sementara tapi ya. Nah, itu kan regane lain cuma sementara. Baik ya terus. Dan kamu kan lebih suka ya jangan sementara, ya teruslah jadi orang baik kan gitu. Orang jahat kalau jahatnya sementara juga kan nilai jahatnya kan agak berkurang. Saya sebenarnya jahat loh Pak, cuma sementara Pak. Kalau pas lagi itu, ya nilainya kan beda kalau saya aslinya jahat Pak. Pokoknya saya top jahatnya. Nah itu kan kayak sinetron, film India itu kan kalau sudah jahat itu kan jahatnya luar biasa, top wis. Itu hakiki, lebih hakiki orang lebih cenderung ke sana. Jadi kalau ada ide, pikiran, kenyataan yang lebih tahan lama, itu biasanya derajatnya lebih tinggi dan lebih cenderung cocok dengan manusia. Dan yang terakhir, yang namanya pengalaman itu sebenarnya aktivitas mental, aktivitas batin. Kuncinya ada di batin. Meskipun kamu bergumul dengan materi, sebenarnya nilai pengalaman itu ada di batin. Teh, meja, laptop, HP, pergumulanku dengan barang-barang ini kan lebih pergumulan batin. HP masih belum kepake, sekarang yang kepake laptop, minum sekali-sekali, itu kan batin. Tehnya sih tinggal teh, meja tinggal meja, laptop tinggal laptop. Tapi pergaulanku dengan barang-barang ini kan pergaulan batin. Meskipun aku tidak ngomong. Kamu mungkin di antara yang di kelas ini ada yang tidak kenal, ada yang kenal. Tapi kan mesti pengalaman ini kan pengalaman batin bagimu. Meskipun kamu nggak ngobrol sama dia, ada ceweknya juga ya, kilo-kilo, mesti gitu. Batin itu, batin mesti. Saya yakin kamu batin. Jadi pergumulan batin. Jadi tidak materi. Basisnya itu tidak materi. Kalau kamu berpikir, kalau kamu menganalisis, kalau kamu mencerna sesuatu, itu sebenarnya pergulatan batin. Dan pengalaman itu aktivitas mental. Jadi dunia mental bukan dunia fisik. Oke. Selanjutnya, cara berpikirnya gimana sih idealisme itu? Modelnya jelas, deduksi. Saya nggak perlu jelaskan deduksi apa. Dulu di pertemuan keberapa itu sudah panjang lebar saya menjelaskan deduksi. Cuma polanya adalah idealisme adalah sebagian itu mewakili keseluruhan. Jadi yang namanya ide itu kan kamu mikir sebagiannya dan menyimpulkan keseluruhannya. Itu ide. Kalau berpikir materi kan harus kamu lihat satu-satu dulu, karena sifatnya induksi. Tapi karena ini deduksi, maka sebagian dianggap mewakili seluruhnya. Misalnya kamu pengen teliti kayak gimana sih rasanya ngaji filsafat itu. Kamu datang 2 kali dan menyimpulkan ngaji filsafat itu ternyata ngantuk. 2 kali dan menyimpulkan kayak gitu. Kamu kan nggak perlu meneliti semuanya. Dari 2 kali itu kamu anggap oh ya berarti. Nah, itu ide kan selalu begitu. Pemahaman selalu begitu. Dari melihat 1, 2, 3 orang Indonesia, kemudian kamu simpulkan orang Indonesia sekarang ngamuan. Jadi cara berpikir selalu begitu.
Jadi karena kalau mau model materialisme yang induktif kayak David Hume, kayak tokoh-tokoh empirisis, berat. Tidak mungkin kamu berpikir secara induksi. Induksi itu berarti ditanya satu-satu dan lengkap terus disimpulkan. Tidak bisa. Karena dunia ini sangat luas dan kompleks. Maka diasumsikan oleh idealisme sebagian itu mewakili keseluruhan. Jadi cara berpikir yang makro itu diwakili oleh mikro. Kalau aku ketemu kamu 3 hari dan ternyata isinya nusu-nusu, maka tak simpulkan kamu adalah orang pemarah. Sebenarnya nggak perlu aku harus ketemu kamu tiap hari. Jadi sebagian mewakili keseluruhan. Saya lupa kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya apa ya. Yang ahli bahasa Indonesia silakan nyari sendiri. Bahasa Indonesia pun jelek. Mesti kecampuran Jawa itu enggak seru. Padahal dulu zaman saya awal jadi dosen itu ujian beratku adalah terpaksa ngajar bahasa Indonesia. Itu yang bikin di antara mata kuliah yang paling berat aku rasakan dalam ngajar itu bahasa Indonesia. Susahnya karena saya kalau ngomong biasanya mesti kecampuran bahasa Jawa. Itu yang bikin mahasiswanya komplain mesti. Jadi akhirnya saya menyerah. Tidak bahasa Indonesia juga tidak apa-apa lah. Orang Indonesia kan sekarang gitu. Bahasa Indonesia juga setengah, bahasa daerahnya juga setengah. Jadi kalau ngomong disuruh ujian bahasa Jawa juga nilainya jelek, ujian bahasa Indonesia juga jelek. Ngomongnya campuran, ngomongnya tidak karu-karuan. Dilanjutkan lagi. Bukti paling nyata dari idealisme. Jadi kalau ada tanya apa buktinya bahwa idealisme itu fungsional operatif dalam kehidupan, yang jelas fenomena nilai. Fenomena nilai itu fenomena makna, kayak di hermeneutik kemarin. Orang tidak pernah membiarkan materi itu bunyi dalam dirinya sendiri. Manusia selalu ngasih makna. Misalnya, apa wis? Mas iki sapa sing gawe itu? Pakai topi itu. Kalau saya begitu lihat tuh, pakai topi, di kepalaku munculnya Mbah Surya. Itu kan makna dariku. Dia ada yang hubungannya sama Mbak Surip, tapi yang muncul karena pergaulanku selama ini yang lihat topi kayak gitu Mbak Surip ya Mbak Surip. Kemudian lihat apalah, lihat apa aja selalu ngasih makna. Dan tidak pernah yang bunyi itu materinya, yang bunyi mesti maknanya. Lihat HP, HP Cina. Begitu saya ngomong HP Cina kan ya, memang made in Cina, tapi made in Cina itu kan di kepalamu tafsirannya nggak sekedar bahwa dia dibuat oleh Cina, tapi banyak embel-embelnya yang lain. Ya kan, apa nilai jual kembalinya rendah kah, apa ciplaan kah, apa tapi kan makna dari kamu. Barangnya itu cuma Cina. Minum teh, wah teh sekarang manis sekali, gulanya banyak. Nah tafsiranmu kan nggak sekedar bahwa gulanya banyak, mungkin tak milih dari teh. Itu makna. Belakang mesti orang tidak pernah membunyikan realitas yang namanya materi itu sendirian. Ada retak di tembok, itu kan biasanya nggak sekedar retak, kamu nafsirin macam-macam. Tukangnya korupsi mesti waktu barang. Mesti kok kali antara pengelola sama tukang. Ini jangan-jangan ini bekasnya gempa. Berarti orang sini males ya, bekas gempa belum didandani, padahal gempanya tahun berapa. Selalu ngasih makna, kamu nggak pernah diam. Dan hidupnya manusia mulai lahir sampai sebesar ini sebenarnya isinya dari makna ke makna. Materi bisa sama, tapi makna bisa 180 derajat. Tegel yang ada di ruangan ini sebenarnya jenis, harga, kualitasnya mungkin sama dengan tegel yang ada di masjid. Barangnya sama. Tapi kalau masuk sini kan kamu pakai sandalnya, tapi kalau di masjid kan nggak berani. Kenapa? Karena pemaknaanmu terhadap ruangan ini beda dengan pemaknaanmu terhadap ruang yang sana yang kamu sebut masjid. Jadi tidak bisa cuma berhenti di materi.
Kalau di masjid, kamu kan begitu masuk, sandal kamu lepas, nggak berani ketawa-ketawa, nggak berani guyon-guyon, ya diam. Duduk, wiritan. Kalau nggak wiritan, ya baru tidur. Ya sih gitu, tapi kan kamu nggak berani neko-neko. Kenapa makna? Dan makna itu kan dilatihkan, dikasih. Bukan dia bermakna dalam dirinya, tapi dari kamu. Kalau nggak percaya, misalnya kamu punya adik kecil atau anak kecil, besok ajarilah tidak menghargai masjid. Dia tidak akan menghargai masjid. Sejak kecil waktu naik masjid, pakai aja le sepatunya, santai. Ya kan? Loh, sama kayak kamu. Kalau ke gereja mesti kamu nggak menghargai kayak ke masjid kan? Kalau gereja apa? Ke gereja kok ibadah kok nyanyi-nyanyi kan kamu mesti gitu. Kalau bagi orang itu, orang Islam ibadah teriak-teriak. Emangnya Tuhannya jauh kok? Kamu mesti gitu. Karena memang hasil survei kan di antara agama-agama yang paling jauh dengan Tuhannya itu agama Islam. Iya, paling dekat itu agama Kristen karena dia manggil Bapak, manggil Tuhannya Bapak, lumayan dekat. Agak dekat orang Hindu karena dia nganggulnya Om. Iya, orang Hindu namanya Om, lumayan agak dekat. Tapi kalau lebih dekat Bapak, yang paling jauh orang Islam. Sudah jauh, manggilnya aja pakai mikrofon keras-keras itu. Sehari dipanggil 5 kali keras. Memangnya Tuhannya jauh banget jadi harus pakai mikrofon. Oke, jadi nilai. Dan itu bukti nyata untuk menunjukkan bahwa ternyata tidak bisa berhenti di materi. Kalau cuma berhenti di materi, manusia akan seperti mesin. Makanya kemarin ada materialisme mekanis. Kalau untuk manusia namanya behaviorisme. Kalau kemarin misalnya secara behaviorisme diramal bahwa orang itu tidak akan bisa bertahan pacaran 2 tahun full yang jangan terus nggak ada gegerannya. Behaviorisme. Padahal ya mungkin ada aja yang kayak gitu. Pacaran 2 tahun tapi tidak pernah gegeran. Itu nilai, tergantung orang memaknainya apa. Sama-sama pukul-pukulan, mungkin yang satu fenomena kekerasan, yang satu fenomena saling sayang menyayangi. Loh ya kan, orang pacaran kadang-kadang pukul-pukulan, kejar-kejaran. Faktanya sama, satu mengejar, satu dikejar. Tapi yang ini pacaran saling kejar di pantai, yang ini polisi ngejar maling. Bukan sama makna. Tidak mesti kalau ada yang dipukul itu terus kekerasan. Tidak mesti kalau ada yang dikerasi terus dia marah. Dan itu dimensi nilai. Tidak bisa berhenti di materi. Kalau ada pacaran pukul-pukulan terus kamu, wah tidak bisa itu. Kekerasan terhadap perempuan itu tidak, dia sedang yang-yangan kok. Maknanya beda. Terus. Jadi bukti paling nyata dari idealisme adalah ada fenomena nilai dalam dunia manusia. Karena ada fenomena nilai, maka materi berhenti di materi itu jadi meaningless akhirnya. Nggak ada maknanya. Barangnya sama, tapi ketika orang memaknai secara berbeda, akan sangat jauh berbeda. Tato itu bagi kamu simbol apa? Ya kan? Dia bisa seni, bisa apalagi premanisme, bisa apalagi macam-macam. Kalau tatonya putih gambar empeng itu bukan premanisme. Iya, panu itu bukan premanisme. Barangnya sama tato, tapi kan maknanya beda. Jadi sama kayak sekarang jenggot. Kan sekarang ada stigmatisasi jenggot. Yang berjenggot dianggap begitu ketemu orang jenggotan fundamentalis mesti. Orang pakai celana cingkrang fundamentalis mesti. Kan selalu gitu. Ada pemaknaan dan orang nggak pernah diam. Kenapa dia berjenggot? Ya jenggotnya tumbuh. Kan mesti nggak pernah kamu jawab kayak gitu itu. Ya karena jenggotnya tumbuh kan nggak mesti kamu. Itu dia mesti punya ideologi ini. Nah, wong batuk itu macam kan kamu terjemahnya, mesti rajin sholat ini. Saya nggak ngerti kok bisa ya. Saya perasaan juga sholat terus tapi kok nggak hitam-hitam ya. Iya. Gimana caranya biar kalau sholat ini duras kepala begitu.
nggak ngerti kok bisa ya orang-orang itu hitam. Ada yang hitam. Saya dikasih tipsnya dong. Iyalah, kami atau alim menurut. Jenggot juga gitu kan. Cuma kan itu lagi-lagi makna. Seperti tak bilang minggu lalu kan, belum yang namanya kalimat aja jenggot dan masuk kalimat itu, wah kalimat ini ikut sunnah Nabi berarti. Kan begitu. Iya, itu makna. Dilanjutkan. Ada sedikit beda ini dalam sejarah cuma antara idealisme barat sama idealisme makna. Idealisme timur. Kalau idealisme barat sifatnya fisikal. Kayak tadi, segala sesuatu itu nyata kalau dia bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, berarti dia tidak nyata, tidak ada, tidak eksis, tidak real. Itu idealisme barat. Jadi kuncinya apa? Ada dipahaminya. Bisa dipahami apa enggak? Kalau bisa, berarti dia real. Kalau nggak bisa, berarti dia tidak nyata. Kalau ada dosen kok menjelaskan bulat, mahasiswanya nggak paham-paham, berarti dia dosen yang tidak nyata. Nah, nggak bisa dipahami. Ngomongnya kalau diomongkan berarti nggak jelas, nggak nyata. Jadi analoginya ke sana. Dan apa sih yang membuat dia bisa dipahami? Formnya. Ini kayu barangnya. Kamu kan nggak bisa memahami dari kayunya, tapi kamu memahami dari form mejanya, dari bentuk mejanya. Jadi objek-objek itu bisa dipahaminya tidak dari materinya, tapi dari bentuknya, dari formnya. Kalau kamu melihat kayunya saja, kamu tidak akan paham bahwa ini meja. Untuk paham bahwa ini meja, pahami juga formnya, yaitu bentuk meja. Perilaku orang juga begitu. Kadang-kadang perilaku itu punya simbol bukan pada fisiknya, tapi pada formnya. Kalau aku garuk-garuk kayak gini, fisiknya garuk-garuk, tapi di balik ini kan ada form. Garuk-garuk ini konteksnya apa? Itulah formnya. Misalnya aku garuk-garuk karena tidak keramas seminggu misalnya, konteksnya. Maka garuk-garuk ini kan maknanya gatel. Tapi kalau aku garuk-garuknya karena sudah jelasin sejak tadi, kamu kok melongo aja nggak paham-paham, itu kan garuk-garuknya karena mungkin jengkel atau sedih atau kok nggak paham-paham ya. Form bentuknya sama, apa fisiknya sama, tapi karena form konteks yang berbeda, makna garuk-garuk itu jadi beda. Jempol itu bisa top, bisa juga melecehkan. Tergantung konteksnya, nggak mesti jempol itu bagus, tergantung formnya. Kalau ada anak rajin, Pak saya masuk terus Pak semester ini, sip, lulus kamu. Pak saya 14 kali pertemuan, tidak masuk 13 kali. Sip. Ekspresinya podo, sip. Tapi yang pertama memuji, yang kedua, aduh, sip. Ya kan? Bentuknya apa, fisiknya sama, tapi karena form yang berbeda, maknanya bisa 180 derajat. Dulu saya tidak tahu yang jari tengah diangkat itu kan artinya jelek. Tapi kamu ngerti ini era tahun berapa? Mungkin zaman saya kecil ini masih belum berarti jelek. Tapi hanya mungkin pengaruh barat atau bapak. Ini dulu jadi contoh, Pak, sholat gerak lebih dari 3 kali masih sah nggak Pak? Yo, bukan urusan sah nggak sahnya Mas, tergantung geraknya. Gerak 1 kali pun bisa batal. Misalnya kamu dari sholat tiba-tiba gini, itu gerakmu sholatnya mesti batal. Jadi, kalau aku dosen filsafat ditakoni fikih, bingung aku jawab, dan apa Pak dasarnya kok geraknya harus 3 kali? Itu malah tidak harus 3 kali, Mas, sekali aja bisa batal kalau sekalinya gini. Jadi pemahaman yang dituju
dalam sebuah pemahaman itu bukan materi tapi formnya. Kalau di timur, kenapa idealisme timur? Karena di timur itu biasanya yang disebut pemikiran, pemahaman itu sebenarnya sensasi yang ada dalam pikiran. Objek itu tergantung pikiran. Ada tidaknya dia pikiran yang menentukan. Mimpi itu nggak nyata jelas, tapi pada saat kamu mimpi rasanya nyata. Kenapa? Karena pikiran bilang bahwa itu nyata. Jadi idealisme timur bangunannya kayak begitu. Aku nggak pernah kan waktu mimpi, ala ini mimpi, nggak apa-apa kan, nggak pernah gitu. Karena pikiranmu nggak bilang gitu. Pikiranmu bilang itu nyata, maka jadilah nyata. Dalam hidup sehari juga begitu. Ada tidaknya sesuatu tergantung pikiranmu. Pikiranmu bilang ada nggak? Kalau pikiran bilang ada. Kalau pikiran bilang nggak ada. Jadi objek tergantung persepsi. Tak lanjutin. Nanti ada banyak di belakang. Tokoh kuncinya itu yang paling terkenal sebenarnya banyak. Ada Augustinus, ada Berkeley, ada Schelling, ada Karl Jasper, ada hampir semua filosof modern awal itu termasuk idealis. Cuma yang paling populer dan sangat merubah sejarah 4 orang itu. Yang pertama Plato, yang kedua Descartes, yang ketiga Immanuel Kant, yang keempat Hegel. Yang Descartes sengaja saya loncati karena sudah banyak disinggung ketika saya ngomong epistemologi. Minggu depan, minggu selanjutnya di pertemuan kita akan ketemu dengan Kant dan Hegel. Kant dengan idealisme transendentalnya dan Hegel dengan roh absolutnya. Nanti kita lihat seperti apa pikiran orang-orang ini tentang idealisme. Jenis idealisme ada 3. Yang pertama idealisme subjektif. Tokohnya Berkeley. Jadi kayak tadi, idealisme subjektifnya Berkeley ini kayak idealisme timur, bahwa ada atau tidak adanya sesuatu itu tidak tergantung objeknya, tapi tergantung persepsi orang. Sebentar, jargonnya ini is as perceived. To be is to be perceived. Untuk jadi sesuatu berarti ya untuk dipahami, untuk diresepsi, untuk diakses. Jadi ada tidaknya sesuatu itu tergantung pikiran. Tak kasih contoh. Seandainya orang sedunia tidak tahu bahwa ada candi besar namanya Candi Borobudur, itu Candi Borobudur ada nggak? Yo, ada nggak? Nggak ada orang sedunia tahu loh ya. Yo, sekarang paling kamu bilang, yo ada pak, hanya kita belum tahu. Lo kamu bilang gitu karena kamu sudah tahu. Ini orang sedunia satu pun nggak ada yang tahu loh. Nah, itu maunya Berkeley. Ya nggak ada. Di bawah ruang kelas ini ada candi besar, namanya Candi Yasir misalnya. Lo contoh kok. Lo kamu kan bilang nggak ada pak, ngapain itu cuma gurauan. Lo kamu bilang tidak karena kamu belum tahu. Coba digali. Nanti kan ada Yasir kecil-kecil di bawah. Oke. Jadi eksistensi sesuatu itu tergantung persepsi. Real tidaknya sesuatu tergantung dipahami orang apa enggak. Kalau orang belum paham satu pun, dia tidak ada. Itu idealisme subjektif. Ada lagi itu nulisnya teman-teman itu idealisme. Terlalu semangat. Oke, jadi idealisme objektif itu nanti yang punya teori Plato. Jadi ada
ide di luar ide yang ada di kepalamu, yang dia sifatnya objektif universal. Jadi ada satu bagian dunia lain yang sifatnya ideal, yang itu nanti jadi jujukannya pikiranmu kalau mikir tentang sesuatu. Idealisme objektif. Jadi ini nanti idealisme objektif itu yang punya Plato dan diwarisi secara luar biasa oleh para sufi. Jadi ada dunia ide yang ini sifatnya ideal, sempurna, abadi. Yang dulu akal kita itu ada di sana, bergaul dengan yang ideal-ideal itu. Sekarang turun ke bumi. Nah, cara kita untuk memahami realitas di luar dunia ide yang abadi dan di luar pikiran kita adalah dengan cara melihat ke dunia yang abadi itu. Jadi di dunia ideal itu, di situ ada banyak sekali hal-hal yang di dunia nyata ini ada. Cuma di dunia ideal dia dalam bentuk yang sempurna. Nanti di Plato akan lebih jelas. Jadi kalau bahasa agama mungkin semacam ketika Adam mau dibuang ke bumi, terus wa alama Adamal asma'a kullah, dikasih oleh Allah banyak sekali pengetahuan untuk bekal hidup di bumi. Dikasih asma. Jadi ada ide bawaan yang kita bawa dari dunia ideal ketika kita hidup di dunia hari ini. Ide bawaan ini tentang apa saja sebenarnya? Karena di dunia ideal itu apa saja juga ada. Kalau kita lihat kuda, kita tinggal bayangin di kepala, apa sih itu namanya? Oh, itu kuda. Dulu pernah ada. Cara berpikir itu seperti itu, rekoleksi. Jadi bahannya pikiran itu tidak dari materi, tapi dari ide. Materi itu cuma representasinya, perwujudannya. Bahkan ada filosof yang bilang, namanya Oswald, bahwa materi itu tidak ada. Materi itu hanya energi yang bergerak melambat. Jadi semakin dia lambat, semakin dia mengkristal jadi materi. Dia atom-atom yang melambat. Kayak meja ini mungkin, kenapa kok dia nggak bisa gerak sendiri? Mungkin kerapatan energi dan kelambatannya sangat rendah, sehingga kenapa manusia bisa ya? Karena mungkin agak tinggi sedikit. Kenapa kok kita, nanti kalau secara klinik, kenapa kok kita nggak bisa lihat jin? Karena mungkin jin energi gerakannya lebih cepat dibandingkan molekul-molekul kita yang gerakannya lebih rendah. Nah, itu teorinya Oswald. Jadi malah materi itu malah tidak ada kalau di Oswald. Materi itu ya energi, cuma energi yang lambat. Nah, idealisme objektifnya Plato bilang bahwa ada dunia ideal yang dari sana kita dapat banyak ide bawaan, yang ide bawaan ini kita pakai untuk memahami dunia nyata. Itu namanya idealisme objektif. Nanti kita lihat lebih dalam di Plato. Yang ketiga, yang terakhir ada namanya idealisme personalistik. Ini sebenarnya agak mirip dengan idealisme subjektif, cuma di idealisme personalistik ditekankan bahwa realitas itu sifatnya plural, materi itu sifatnya plural, bukan karena dia sendiri plural, tapi karena manusianya yang plural. Jadi alam itu tidak mandiri. Alam itu tergantung interpretasi person. Itu idealisme personalistik. Seperti apa bunyinya alam, seperti apa bunyinya lingkungan, itu sebenarnya tergantung person. Jadi alam itu secara objektif ada aturannya, ada tatanannya, ada polanya. Tapi begitu manusia masuk, dia bisa ditafsirkan secara berbeda oleh manusia.
air yang habis misalnya. Oh itu kan faktanya memang air yang habis. Tapi manusia yang masuk dia bisa ngasih makna yang macam-macam. Seperti tak jelaskan di produk nilai tadi. Air habis lumayan ini komoditas. Aku bisa impor air tak jual jadi ekonomi. Maknanya bisa jadi berubah-ubah. Krisis ekonomi kayak misalnya lumpur lapindo itu, kamu kan melihat berita pahitnya aja. Saya punya banyak teman yang senang gara-gara lumpur lapindo. Dia beli rumah nyicil, belum ada 1 tahun dia harus nyicil 20 tahun. Begitu kena lumpur lapindo, iya, akhirnya kan berat. Semua biaya, semua rumah dibeli oleh Bakri Lapindo. Maka dia dapat ganti rugi uang, ganti rugi rumah utuh. Dan dengan itu dia bisa ketawa-ketawa punya uang banyak. Ya kan? Semula dia masih nunggu 20 tahun untuk melunasi rumah, sekarang bisa langsung dilunasi dan beli rumah baru. Fenomena. Alamnya bilang ini bencana, ini ada ketidakseimbangan, tapi manusia bisa menafsirkan secara berbeda. Tetanggaku masih ada bau-bau famili jauh dari Sidoarjo, sekarang bisa punya minimarket gara-gara uang ganti rugi. Yo yang stres juga banyak, yang sedih juga banyak, cuma yang senang juga banyak. Dan itu apa? Manusia masing-masing bisa mereka daya, bisa menafsir, bisa memanipulasi, bisa mengatur ulang, bisa. Dan itu namanya idealisme personalistik. Kekuasaan manusia atas alam dan kekuasaan manusia untuk interpretasi alam. Dan hakikatnya alam ternyata tidak ada di alam itu sendiri, tapi tergantung pada sejauh mana level kesadarannya manusia. Nah itu idealisme personalistik. Sekarang kita masuk ke orang ini, Plato. Karena dialah simbahnya idealisme. Jenisnya idealisme objektif. Plato tidak kayak gurunya. Kalau Plato itu deskripsinya dia orangnya tinggi, besar, gagah, ganteng. Ya meskipun jenggotan kayak gitu, cuma itu sudah tua. Iya, Plato keturunan terakhir kerajaan. Dia sebenarnya keturunan terakhir kerajaan Athena. Zaman itu dia bangsawan, jadi beda sama Socrates. Kalau Socrates untuk gelandangan, iya karena kerjanya gelandang kemana-mana. Cuma Socrates gurunya. Istilah berfilsafat yang pertama itu datang dari bapaknya Plato, namanya Solon. Jadi tidak dari Socrates. Istilah filsafat itu pertama dari bapaknya Plato, namanya Solon. Orang pintar, orang cerdas, orang ganteng, orang gagah itu Plato. Katanya, saya nggak pernah ketemu juga. Nanti di film Dunia Sofi ada, kamu akan ketemu Plato. Meskipun nggak terlalu cakep kalau di film itu, karena jenggotan. Bagi orang Indonesia kan punya jenggot dan punya kumis itu tidak dianggap cakep. Yang cakep itu yang klimis-klimis. Padahal kalau di Arab kamu klimis kayak gini dianggap perempuan. Iya. Kalau ada laki-laki kok klimis, nggak punya jenggot, nggak punya kumis, kamu dianggap perempuan. Saya juga gitu dulu waktu. Cuma kan saya selamat karena tidak dianggap perempuan, cuma dianggap anak kecil. Jadi aman. Kalau kamu dianggap cewek. Itu Plato. Kita lihat kenapa Plato melahirkan idealisme. Yang memicu Plato dengan idealismenya, yang pertama adalah perdebatan para filosof alam dan para filosof sofis. Filosof alam itu kan punya teori yang kemarin saya jelaskan, monisme itu, bahwa ada kebenaran tunggal, ada kebenaran mutlak,
alam dari air, alam dari api, alam itu kan filosofi alam. Dan tandingannya adalah sofis. Kalau sofis ini filosof tukang. Filosof tukang itu tukang ceramah, tukang orasi. Cuma mana yang benar, mana yang salah yang diceramahkan tergantung siapa yang bayar. Itu sofis. Karena memang dia punya ideologi, benar atau salah itu tergantung tempatnya, tergantung waktunya. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Benar atau salah itu sifatnya mengalir. Jangan percaya kalau ada yang mutlak-mutlak. Nah, ini sebenarnya zaman dulu ditentang luar biasa. Sebenarnya tidak salah, cuma dia melihat yang parsial, yang keliru disimpulkan untuk seluruhnya. Dan karena parsialnya keliru, terulis mayornya keliru, yang minornya keliru juga. Kesimpulannya juga keliru. Tapi tidak sepenuhnya salah pikirannya sofis. Karena kebenaran memang tergantung ruang dan waktunya. Tapi kemudian disimpulkan tidak ada kebenaran mutlak, itu yang secara logis disebut meloncat. Bahwa kebenaran tergantung ruang dan waktunya kan ya. Misalnya neraktir teman itu baik, atau beliin makanan teman itu baik. Tapi kalau ruang dan waktunya nggak pas kan kadang-kadang jadi kebalikannya. Misalnya kamu biasanya traktir burjo, terus jam 3 malam kamu dodok kamarnya temanmu, ayo makan burjo bareng-bareng. Nah itu kan baik, tapi kan malah hasilnya jadi ganggu. Dan nanti ada filosof yang bilang salah itu, keliru itu tidak ada. Salah dan keliru itu hanya sesuatu yang tidak tepat ruang dan waktunya. Laki-laki dan perempuan itu tidur bersama boleh, cuma harus pas ruang dan waktunya. Bukan berarti free sex dilarang, tapi free sex wajib kalau sudah nikah. Kamu bebas main seks sakarepmu, tapi ruang dan waktunya harus kamu sudah nikah. Kan gitu. Tidak ada rumah yang mutlak. Kekerasan atas nama agama dilarang misalnya. Loh ya, tapi kadang-kadang harus keras juga. Kalau tidak keras agama susah dia bisa lestari. Ya meskipun kekerasan atas nama agama dilarang, atau kekerasan yang tidak atas nama agama boleh, sama aja kan. Jadi kalau ada orang ngomong kekerasan atas nama agama dilarang, itu jangan disalahkan. Cuma ngapain ditambahi atas nama agama? Ya pokoknya semua kekerasan dilarang, tidak harus atas nama agama. Mau atas nama apa aja ya jangan kekerasan lah. Iya. Oke, jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak pas ruang dan ini yang dipegangi oleh kaum sofis. Suap itu mungkin karena ruang dan waktunya tidak pas. Dalam konteks tertentu kalau ruang dan waktunya pas mungkin dia halal loh. Misalnya ngasihnya belakangan setelah semuanya beres, matur nuwun nggih tadi sudah dibantu misalnya. Kan ada yang triknya kayak gitu. Atau perhitungan ruang bahwa korupsinya itu dalam kondisi apa, untuk apa, pakai uang apa dan seterusnya. Suap dari bapak ke anak tidak ada urusan dengan uang negara ya tidak apa-apa. Korupsi waktu asal semua sepakat juga tidak apa-apa. Korupsi kan gitu. Saya kan selalu telat. Kamu janjiannya masuk 7:30, saya ya jam 8 kurang dikit lah. Tidak apa-apa, asal kamu makluman. Korupsi itu sebenarnya. Tapi kan tidak apa-apa. Ruang dan waktunya mengizinkan. Dalam banyak hal ruang dan waktu tidak mengizinkan. Maka katanya kaum sofis, tidak adalah kebenaran mutlak itu. Kawin aja bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Sholat aja kadang-kadang haram juga. Sholat haram kan kalau sholat habis subuh kan haram. Sholat habis asar kan haram. Sholat bisa sunnah bisa. Jadi tidak ada, sesuai ruang dan waktunya kata Imam Syafi'i. Maka dia bilang tidak ada kebenaran mutlak. Benar salah itu selalu mengalir. Cuma kalau terus dipersepsikan tidak ada kebenaran mutlak, kamu tidak bisa hidup.
masyarakat tidak akan bisa jalan, kamu sendiri akan jadi orang skeptis, nggak punya pedoman. Kalau kamu kayak tadi tergantung terus, kalau ditanya orang, Mas, riset boleh nggak? Tergantung. Apa ruang dan waktunya? Tergantung. Iya benar kamu, tapi nanti kamu tidak akan bisa jalan. Maka di titik tertentu kamu harus punya bahwa ini benar dan selalu benar. Khususnya untuk hal-hal yang kualitatif. Bahwa kamu harus menghormati orang tua, ya, dan itu universal mutlak. Dalam kondisi apapun, meskipun ekspresimu cara menghormatinya beda. Beda-beda lokal, beda-beda ruang, sesuai dengan konteks. Harus ada nilai-nilai yang dianggap mutlak. Kalau enggak, orang enggak bisa hidup. Maka katanya Socrates, ada kok aturan yang abadi. Cara mencarinya pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau akal kita sehat, pasti akan ketemu mana yang abadi, mana yang mutlak. Jangan cari di realitas. Kenapa tadi kok tergantung? Karena kamu nyarinya di realitas, nyarinya di ruang dan di waktu. Maka jangan pakai itu, pakai akal sehat. Makanya kalau kamu sudah sumpah orang kok ngeyel, debat, nyari argumen betul-betul dari realitas, tinggal kamu bilang sing waras ngalah. Kenapa? Akal sehat sudah kelihatan kok, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang tidak pas. Kalau akal kita sehat akan ketemu semuanya. Cuma banyak orang yang tidak setia dengan akal sehat. Maka katanya Socrates, dengan akal sehat kita ketemu norma. Kita harus menghargai orang tua, yang tua menghargai yang muda. Ini kan norma, nah, inilah. Dan itu akal sehat membenarkan. Dan ini sifatnya mutlak, bahwa dalam realitas diekspresikan beda-beda, nah itu urusan lain. Tapi ini kan sifatnya mutlak. Nah, ketika Socrates bilang bahwa ada yang abadi, berangkatlah Plato mencari apa sih yang kalau abadi dalam pandangannya Socrates. Dari situ lahir teori tentang ide. Teori idenya Plato yang nanti jadi idealisme berawal dari asumsi tadi. Meskipun ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang mengalir di alam semesta ini, tapi pasti ada variabel yang tidak berubah. Ini kamu orang, kamu orang, kamu orang. Ini kan orang semua kan, beda-beda kan. Ono sing jenggoten, ono sing kumisen, ada yang kelontos, ada yang setengah gundul, ada yang gondrong. Sak kelas ini beda semua, tapi tetap tak sebut manusia. Berarti kan ada variabel yang sama. Tidak mungkin semua beda. Kalau beda harusnya beda total. Tapi kan kita tetap menyebut yang sama. Kayak Heraklitos bilang semua mengalir, pantai. Kita tidak bisa meloncat di satu sungai yang sama di waktu yang berbeda. Tapi kan kita tetap sebut itu sungai. Berarti ada variabel yang sama, sehingga kita menyebutnya tetap sungai. Pasti ada yang lekat. Kamu panggil saya Pak Faiz, besok harusnya kalau konsisten dengan Heraklitos, dengan kaum sofis, saya berubah harusnya. Sudah beda. Tapi kenapa kok tetap kamu panggil aku Pak Faiz? Karena ada variabel yang tetap dan tidak berubah pasti. Dan itulah yang dikejar oleh Socrates. Mungkin besok aku tua dan keriput dan sudah batuk-batuk tiap hari, rambut rontok, gigi rontok, kamu tetap manggil aku Pak Faiz. Kenapa? Ada variabel yang sama. Mungkin wajahku berubah 100% operasi plastik atau apa, tapi tetap kamu manggil aku. Ada variabel yang tetap di situ pasti. Dan itu pasti sifatnya tidak fisik. Karena kalau fisik jelas ada perubahan. Nah, karena materi jelas berubah, tapi kan kamu menyebutnya tetap sama. Kuda itu ada yang kuda putih, kuda kuning, ada kuda lumping, ada kuda. Tapi kamu kan tetap menyebutnya kuda. Berarti ada variabel yang sama. Dan variabel yang sama itu pasti di luar materi. Dan itulah nanti variabel yang sama yang di luar materi, itulah nanti yang oleh Plato disebut ide. Dan itulah dunia ide. Kenapa aku tadi menyebut ini semua manusia meskipun beda-beda? Karena di kepala kita sudah ada ide tentang manusia.
Kenapa kamu sekarang manggil aku Pak Faiz, besok Pak Faiz, sebulan lagi juga Pak Faiz, padahal mungkin secara fisik berubah karena kamu sudah punya ide tentang aku. Dan ide ini sifatnya kayak tadi, tahan lama, nggak berubah-berubah. Itulah yang dimaksud dunia ide oleh Plato. Kita lihat. Nah, tidak cuma itu katanya Plato. Nah, terus dari mana datangnya ide di kepala kita itu? Katanya Plato, dulu ada alam tersendiri. Jadi ada dua alam. Yang pertama dunia spiritual yang sifatnya abadi, permanen, teratur, universal. Di dalamnya ada banyak nilai, ada banyak hal-hal yang pasti dan sejati dan sempurna. Itu dunia pertama, namanya dunia ide. Yang kedua dunia nyata, dunia penampakan. Nah, dunia ide itu isinya ya ide-ide yang sempurna yang utuh tentang segala hal. Yang itu manifestasinya ada di dunia nyata, yang serba tidak sempurna, serba tidak teratur, serba karena sudah meruang dan mewaktu. Sementara yang dunia ide ini sifatnya ideal. Ide kita tentang manusia tadi kan sifatnya ideal, bahwa manusia itu cirinya A, B, C, D, E. Begitu masuk ke realitas kan yang namanya manusia kan nggak seideal yang ada di kepala kita. Sudah ada banyak sekali bedanya. Kayak Islam itu, Islam yang ideal di kepala kita kan sangat berbeda dengan Islam yang realitas. Karena yang realitas itu dia terpenjara oleh ruang, oleh waktu, oleh sejarah, oleh budaya, oleh macam-macam, sehingga tampil dalam ketidaksempurnaan. Jadi yang kita lihat sehari-hari ini serba tidak sempurna. Yang sempurna ada di balik itu, ada di dunia ide. Yang itu kita sudah tahu karena kita dulu pernah hidup di sana. Ini agak pengaruh tradisi timur, karena ada yang bilang setelah gurunya dieksekusi, Plato ini stres luar biasa terus melakukan pengembarahan ke timur. Jadi ini agak baru kayak filsafat timur. Kayak ada dunia kayak kamu kan, ideologi kayak gini kan akrab sama kamu. Bahwa sebelum ada dunia ini, dunia roh kita dulu pernah di sana, ditanya oleh Allah, berani kamu jawab nggak di dunia berani? Kan ada ya kayak gitu. Termasuk kayak tadi wa 'allama Adamal asma kullaha. Jadi sampai ide bahwa kita paham manusia karena ide tentang manusia masih rasional, tapi agak masuk ke sini baru timurnya kelihatan bahwa ada satu dunia ide yang kita akrab dengan dunia ide itu karena kita pernah hidup di sana sebelumnya. Dan ketika kita hidup di dunia ini, itu jadi bekal kita untuk memahami dunia. Nah, dunia nyata yang kita alami cuma tiruan dari dunia ide yang kita pernah hidup di sana sebelumnya. Dan manusia sering tertipu. Dianggapnya yang materi, yang ditemui di dunia nyata, itulah yang benar. Padahal justru yang di dunia nyata ini yang banyak tereduksi. Yang sejati itu justru ide yang ada di kepala. Kalau berangkat dari materi, berangkat dari kamu yang nyata, manusia yang nyata, akan sangat banyak keragaman, akan sangat banyak beda-beda. Untuk menyimpulkan kayak gimana manusia itu harus masuk ke wilayah ideal. Jangan berhenti di kenyataan. Kalau kamu berhenti di kenyataan, kamu akan bingung. Yang namanya manusia beneran itu yang kayak gimana ya? Karena sangat beda-beda. Maka kalau ingin paham manusia, masuklah ke dunia ide, biar kamu paham, oh ini namanya manusia. Oke. Jadi orang sudah punya ide bawaan, makanya kalau bahasa filsafatnya innate ideas. Jadi di kepalamu sudah ada ide. Begitu kamu lahir, ini sudah lengkap. Nah, ketika kamu kemudian melihat, mendengar, meraba, memahami dunia nyata, yang dilakukan bukan refleksi, jadi kayak apa ya, tapi rekoleksi. Rekoleksi itu mengingat-ingat. Jadi kalau ada anak kecil tanya, ini apa ya? Itu bukan berarti dia tidak tahu ini apa terus harus diberitahu, tapi dia sedang ingat-ingat.
ini apa ya dulu waktu di dunia ide itu bahasanya Plato ngomong. Jadi dia sedang ngecek memori yang ada di kepalanya itu sebenarnya apa ya di hidup yang dulu, di dunia yang abadi, di dunia yang sejati. Jadi kebenaran itu hanya ada di ide, realitas nyata itu palsu, dan aktivitas berpikir itu aktivitas rekoleksi, mengingat-ingat. Ini yang paling dikenal, mitologi gua. Ini dari Plato. Jadi gambarannya dunia nyata yang sejati, yang sifatnya ideal, dengan dunia nyata materi yang sifatnya menipu dan palsu. Kayak orang, itu bukan yang berdiri, orang yang duduk, yang ngadep, itu sebenarnya tembok. Itu di dalam gua, orangnya ngadep ke tembok. Nah, pintu temboknya ada di sana yang ada orang berdiri itu. Cahaya akan masuk ke dalam tembok, dan orang yang ngadep ke tembok itu setiap hari yang dilihat adalah bayangan-bayangan apa saja yang lewat di depan gua. Kan gitu. Jadi kalau ini gua, saya ngadep ke sini karena dibelenggu kayak semacam di penjara, pokoknya nggak bisa noleh, hanya ngadep ke sana terus. Pintunya ada di sana, pintu goanya, berarti kan cahaya dari sana. Di tembok ini kan pasti ada kalau ada kambing lewat, di tembok ada gambar kambing lewat. Kalau ada orang lewat, di tembok ada gambar orang lewat, kan gitu. Nah, dunia nyata yang kita alami itu dunia gambar di tembok ini. Dia cuma manifestasi dari yang sejati yang sedang lewat di depan gua itu. Sementara dunia sejatinya di sana, sini dunia palsunya. Dunia materi itu di sini. Dunia sejatinya di depan gua. Maka kalau kamu ingin ketemu yang sejati, noleh ke sana. Jangan tertipu dengan yang ini. Ini cuma gambar dan tidak sempurna. Kalau gambar kan tidak sempurna kayak aslinya. Cakep-cakepnya gambar artis, lebih enak dia yang beneran, lebih sempurna, lebih utuh, bisa dipegang, bisa dirasakan. Kalau gambar kan enggak. Jadi dia tidak sempurna, cuma gambar, paling 2 dimensi. Tapi kalau yang asli kan bisa 10 dimensi. Nah, dunia yang sejatinya ada di sana. Maka orang kalau kepingin ketemu dengan yang sejati, jangan terpaku di sini. Lihat ke belakang, lihat ke pintu sana. Itulah barangnya yang asli. Dan itulah dunia ideal. Nanti mitologi ini nanti silakan kamu bawa ke dalam kajian tasawuf. Kamu akan banyak ketemu logika yang sama dengan mitologi gua ini. Bagaimana dunia itu menipu, bagaimana dunia itu bikin kamu terlena. Mitologi gua ada dalam Republik. Sebenarnya nanti kelanjutannya untuk menjelaskan tentang pemerintahan, tentang negara. Nanti dalam ceritanya ada seorang yang noleh ke belakang dan lu lihat, ternyata kita selama ini tertipu. Yang sejati ada di sana. Nah, terus dia teriak-teriak ke temannya, keliru, sampean kalau lihat situ terus keliru, itu ternyata nggak asli. Yang asli dia di pintu sana, lihat ayo keluar, kita lihat semua. Cuma orang-orang banyak ini tidak percaya. Yang duduk-duduk itu tidak percaya. Alah kamu jangan sesat lah, jangan kacau lah, jangan anu lah. Akhirnya, tapi dia, ayo asli, saya nggak bohong ini, aslinya ada di sana. Terus lama-lama orang-orang itu jengkel, terus orang ini dipukuli dan dibunuh. Dalam mitosnya Plato. Sebenarnya itu sindiran untuk menceritakan nasibnya gurunya Socrates. Socrates yang kayak gitu, dia menyadarkan orang, bilang-bilang orang, dan kemudian dia tewas dibunuh. Itu mitologi gua yang terkenal dari Plato. Terakhir, yang 10, seni. Pandangan Plato tentang seni. Ini seni loh, jangan diasosiasikan seni yang iya. Karena pikiranmu itu sok-sok melayuni ke hal-hal yang
Jadi saya tidak tahu ya bahasa Indonesia itu kok gitu ya. Orang gitu namanya kok jadi air seni itu yang punya ide siapa ya? Pakai istilah air seni lagi. Iya. Bawa pakai istilah air keruh apa air kotor apa air apa kok dilalai pakai istilah air seni gitu ya. Itu yang merumuskan istilahnya itu dulu siapa? Yo susah. Oke, katanya ini agak unik. Bagi Plato tidak terlalu positif memandang karya seni. Bagi Plato karya seni itu mimesis mimesos. Ya, yang boleh kayak bahasa Jawa mimesis mimesos. Jadi mimesis itu tiruan. Yang sangat intens menggunakan mimesis itu nanti kamu belajar di Foucault. Jadi katanya Plato karya seni itu kan tiruan dari realitas. Patung, lukisan itu kan tiruan dari dunia materi, tiruan dari kenyataan. Padahal dunia materi kan juga tiruan dari dunia ide. Jadi karya seni itu tiruan level 2, barang palsu yang dipalsukan lagi. Jadi bahasa Plato itu mimesis itu. Jadi kalau ada yang tiruan berarti kan lebih bagus yang asli. Jadi kalau nyari yang sejati jangan nyari di karya seni. Dunia ide, dunia filsafat itu jauh lebih unggul daripada seni, katanya Plato. Kenapa? Ya karena seni itu tiruan. Padahal seni itu kan tiruan dari alam nyata. Sementara alam nyatanya juga tiruan dari alam ide. Jadi tiruan kuadrat. Maka dia kalah level. Bukan berarti keliru, tapi dia tidak menggambarkan kesejatian akhirnya. Seni yang dimaksud Plato arahnya pasti ke seni lukis dan seni patung yang zaman itu sedang jaya-jayanya kan. Patung-patung dari zaman itu kan luar biasa. Kuil-kuil kan selalu ada patung-patung. Dan itu mimesis mimesos. Ya ini bisa kamu pakai dalil kenapa kok Islam itu dilarang menyembah berhala, menyembah patung-patung, karena patung-patung itu tiruan dari yang palsu. Jadi mimesis mimesos pakai dalil Plato. Ya sekali-sekali kamu ceramah gitu lah, nggak selalu Quran. Pola Plato. Pola Socrates, pola Aristoteles gitu lah. Dia gaya. Jadi rawahunya nggak cuma rawahul Bukhari, tapi rawahu Immanuel Kant. Kan rotoan ceramahnya. Oke, jadi itu pandangannya Plato tentang karya seni. Kalau tentang keindahan, lagi-lagi karena dia setia dengan pikirannya tentang ide, maka keindahan fisik itu keindahan yang tingkatnya paling rendah. Dan yang tingkatnya tinggi adalah keindahan ide. Dan ide yang indah itu kan yang punya filsafat. Jadi filsafat itu indah bagi Plato. Karena apa? Di sana ada ide-ide yang indah, ada ide-ide yang rumit. Kalau masih fisik itu masih, ya indah sih, cakep ya cakep, cuma levelnya paling rendah. Kalau kamu tidak cakep berarti yang paling rendah aja enggak, di bawah paling rendah. Jadi itu pandangannya Plato tentang keindahan. Ini tentang kebahagiaan. Saya nggak harus dalam di sini karena tak singgung sekilas saja karena ada hubungannya dengan ide tadi. Kalau mau mendalam di sini nanti belajar etika. Mungkin nanti setelah ontologi, setelah ngomong Tuhan Allah manusia, kita masuk ke etika. Jadi bagi Plato ide tertinggi itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika seseorang bisa menguasai 3 hal: akal, nafsu, dan emosi. Kalau 3 ini bisa kamu kuasai, kamu akan bahagia.
Dan yang menguasai siapa? Akal. Jadi kalau akalmu, nalarmu bisa menguasai akalmu sendiri. Jadi pikiranmu bisa kamu kontrol, nafsumu juga bisa kamu kontrol, dan rohanimu bisa kamu kontrol, kamu akan bahagia. Orang tidak bahagia karena tiga itu juga. Tidak bisa kontrol tiga. Emosi tidak bisa dikontrol, nafsunya nggak bisa dikontrol, atau akalnya nggak bisa dikontrol. Akal yang nggak bisa dikontrol kan terus orang jadi mikir aneh-aneh, mikir yang ndak, panjang angan-angan dan stres karena PDW. Atau nafsunya nggak bisa dikontrol. Pokoknya pikiranmu gelap, matamu gelap, isinya nafsu terus. Nggak tahu nafsu apa itu pokoknya. Yang di kepalamu cuma itulah, entah nafsu apa itu, semua nafsu pokoknya. Dan yang ketiga emosi, gejolak jiwa, meledak-ledak terus atau lembek terus. Itu biasanya alamat, nggak bisa kamu kontrol. Emosi, malas itu emosi, marah juga emosi. Itu kalau bisa kamu kontrol. Kadang-kadang orang juga harus malas dikit-dikit ya, nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Dikontrol lah. Kalau kamu bisa kontrol tiga ini, kamu akan ketemu yang namanya bahagia. Dan ada lagi yang biasanya disenangi oleh kalangan agamawan adalah ide tertinggi. Ide tertinggi adalah ide tentang ide. Ya kan? Itu tinggi sudah. Kalau ide tadi kan levelnya tinggi, dunia ide, tapi di atas itu ada ide tentang ide. Berarti nanti ada di atasnya lagi ide tentang ide lagi, dan seterusnya sampai nanti ada ide puncak, ide tertinggi. Tapi Plato nggak pernah menyebut Tuhan, hanya penafsir-penafsirnya yang menyebut bahwa ide tertinggi itulah Tuhan. Termasuk ini nanti menginspirasi seorang tokoh namanya Plotinus yang melahirkan Neoplatonisme dengan emanasinya. Dan ini nanti yang sangat berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Suhrawardi. Oke, idealisme sudah segitu saja. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian kita minggu lalu berkaitan dengan materialisme, kemudian minggu ini idealisme, di awal tadi Bapak mengatakan bahwa materialisme itu lawannya idealisme. Begitu pula sebaliknya. Saya justru berpemahaman bahwa materialisme dan idealisme ini justru harus saling berkaitan. Harusnya mereka menyatu. Karena menurut saya idealisme tanpa materialisme tidak bisa. Idealisme membutuhkan materi sebagai bahan berpikir. Menurut saya, contohnya, saya memiliki ide bahwa tahun 2030 itu manusia bisa terbang dengan memakai jaket teknologi, dia bisa terbang tanpa harus membutuhkan kendaraan, mobil atau motor sehingga tidak ada kemacetan. Nah, kenapa saya memuncul ide bahwa manusia itu bisa terbang dengan teknologi terbaru tersebut? Karena sebelumnya saya melihat materi bahwa burung itu bisa terbang, kemudian pesawat bisa terbang. Saya melihat materi yang bisa terbang sehingga memunculkan ide bahwa manusia nanti juga bisa terbang. Nah, jadi pemahaman saya, idealisme itu membutuhkan materi sebagai bahan berpikir. Begitu pula materialisme membutuhkan idealisme untuk memaknai materi tersebut. Nah, materi tanpa ide tanpa seperti tadi dikatakan idealisme adalah adanya ruh, jiwa, soul dan sebagainya untuk memaknai materi tersebut. Jadi kalau materi ini tanpa ide, ya materi ini tidak keberadaannya tidak tidak bisa dimaknai gitu. Jadi menurut saya harus menyatu, materialisme dan idealisme itu harus menyatu menurut saya, pemahaman saya. Ya sudah benar begitu. Kamu salah mengartikan bahasaku lawan tadi kan. Jadi idealisme tidak menafikan materi, cuma
dari ide dan materi, ide yang lebih penting, ide yang lebih esensial. Jadi makanya tadi sifatnya deduktif. Dari ide pengejawatannya pada realitas. Kalau materialisme bukan berarti nggak ada ide di sana, nggak ada ideal dalam materialisme. Ada, cuma ideal itu diawali dari materi, dirumuskan dari realitas. Dua-duanya tetap saling pakai. Cuma ini kan ngomong titik tekan aja. Yang satu esensinya ada dalam dunia ide, yang satu esensinya ada dalam dunia materi. Ya masih betul. Kalau nggak ada, itu kan kayak orang diskusi mana yang lebih penting, akal atau wahyu. Itu sebenarnya kan titik tekan aja. Ada yang menekankan wahyu dulu dong baru Quran, ada yang bilang Quran dulu dong baru wahyu. Dalam prinsipnya memang dua-duanya sama-sama butuh, cuma yang satu menekankan akalnya lebih penting, yang satu menekankan wahyunya lebih penting. Bukan berarti kalau akal lebih penting terus wahyunya dibuang, kan tidak gitu. Tapi akal lebih penting karena akal adalah alat untuk memahami wahyu. Wahyu lebih penting karena kalau nggak ada wahyu, akal baca apa? Dua-duanya saling butuh, cuma ngomong titik tekan. Jadi ya memang begitu. Sampai Miss Peter bisa baca kayak gitu. Nggak, nanti kamu akan yang kayak gini ditemukan di Immanuel Kant. Di antara teorinya untuk mencari jalan tengah perdebatan antara rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme kan mewakili idealisme, nanti empirisisme secara umum nalarnya mirip materialisme. Dan itu nanti insya Allah ketemu di idealisme transendentalnya Kant 2 minggu lagi. Yang tidak harus mana yang lebih penting, tapi dilihat dialektika antara keduanya. Meskipun namanya masih idealisme, termasuk idealismenya Hegel. Kita ketemu 2 minggu lagi insya Allah. Ada lagi? Bisa Sun? Saya sedikit aja, boleh diperlihatkan lagi tadi itu. Oh ya, gambar tadi. Yuk. Itu berarti dalam gua itu merupakan gambaran dari dunia ide. Yang dunia ide yang di luar gua. Yang di dalam gua itu? Gua itu jadi dunia nyatanya itu dunia di luar gua, dunia palsunya itu gambar. Kan di luar gua itu kan ada orang jalan itu. Nah itu kan dunia nyata. Orang yang di dalam gua karena dia cuma melihat pantulan gambar di luar, dia cuma lihat bayangannya di temboknya gua. Dan bayangan di tembok itu dia anggap, oh itulah realitas. Karena dia nggak bisa nengok ke belakang, tangan sama itunya kan dibelenggu. Jadi dianggapnya yang di tembok itulah yang sejati. Padahal yang sejati ada di luar itu yang kesulitan. Maunya kayak gitu. Terus ini Pak, kan kalau kita kebangkitan Islam pada saat masa lalu itu kan sejak mereka bermanhaj Aristotelian. Pada saat bersamaan Barat masih menganut manhaj Platonis dengan Plotinus ini. Terus sejak kapan Islam itu bersinggungan dengan Platonis dan pikiran-pikiran Plato? Sejak Suhrawardi mulai membaca pikiran-pikirannya Plotinus. Tapi yang kita tahu tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Suhrawardi dan semacamnya, justru mereka punya nama besar di mata Barat. Kalau memang sejak mereka kita terjerumus pada pemikiran Platonis, kan berarti mereka punya andil besar juga menjerumuskan kita ke pemikiran. Jadi umat Islam yang sangat terpengaruh oleh Plato dan Plotinus hanya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang lain baunya sangat Aristotelian, khususnya Ibnu Rus. Ibnu Sina dan Farabi pun ketika dia ngomong tentang penciptaan aja itu sebenarnya bukan Plato tapi Plotinus, Neoplatonisme. Jadi saya bilang filsafat Helenisme. Bandingkan nanti sama para filosof Kristen seperti Agustinus.
yang pikirannya bau kelengnya sangat kuat. Karena dia asli mewarisi model Plato kayak gini. Dan di Islam sendiri mulai akrab dengan ini diawali dari Surawardi. Ketika dia mempopuler, sebenarnya ya melanjutkan Ibnu Sina dan Al-Farabi, cuma dia nambah khazanah-khazanah bahkan sebelum tradisi Yunani seperti filsafat Hermetisme yang cenderung supranatural. Jadi secara umum peripatetiknya Islam itu Aristotelian secara umum. Makanya ada guru kedua, ada guru pertama dengan gelar-gelarnya Ibn Rus, gelar-gelarnya Al-Kindi dan seterusnya. Cuma ada beberapa pikirannya yang mendapat pengaruh dari Plotinus, Neoplatonisme. Hanya belakangan baru terpengaruh model Platonik idealis ketika Islam sudah jatuh, dipelopori oleh Surawardi. Kebalikannya Barat. Kalau Barat cenderung realismenya Aristotelian itu ketika modern, cara berpikirnya sehingga terus jadi saintifik. Islam kan ketika Aristotelian juga saintifik. Era Baghdad, era Abbasiyah itu kan dikenal saintifiknya. Karena polanya tidak idealis tapi realis. Meskipun Plato itu gurunya, tapi Aristoteles punya cara berpikir yang berbeda. Oke, ada lagi Mas? Itu Pak, masih butuh penjelasan tentang idealisme itu sendiri. Tadi kan ceritakan kalau misalnya idealisme itu kan objek itu bermakna ketika manusia itu mempersepsikannya, ada persepsi dulu, kemudian ada dunia ide tersendiri di atas kita yang kita harus kembali recollection kembali gitu Pak. Apakah dunia ide yang recollection itu berarti ada semacam kamus bersama yang kemudian setiap orang itu harus kembali ke kamus bersama dalam satu pandangan ide gitu. Atau sebenarnya manusia itu bisa mereproduksi ide makna gitu. Tetapi ketika mereproduksi ide makna berarti kan manusia menciptakan ide lagi gitu. Apakah itu malah kontradiksi? Yang mereproduksi makna berarti enggak hanya ada satu kamus gitu, enggak hanya ada satu dunia ide, tapi setiap manusia bisa memiliki berbeda-beda gitu. Tapi permasalahan nanti malah kontradiksi dengan dunia ide itu sendiri gitu. Ya, kamu dibingungkan oleh ini jenis-jenisnya idealisme. Yang kamu bilang pertama tadi, yang produksi makna dan ngasih makna sesuatu, itu jenis idealisme yang personalistik atau mungkin yang subjektif. Sementara yang ide bawaan dari dunia ide itu idealisme objektif versi Plato. Kalau idealisme yang objektif, kalau yang ngasih mana kan kayak tadi kamu paham. Cuma yang objektif dari Plato ini khas karena agak bau mistiknya kuat, bahwa orang sebelum ada dunia ini dia hidup dalam alam, sebut aja alam roh, alam ideal, yang di situ manusia dibekali ide-ide bawaan untuk cara dia membaca tiruannya dunia ide, yaitu dunia nyata. Jadi begitu orang lahir sudah ada kumpulan ide di kepalanya. Ini sebenarnya Plato saja yang bilang kayak gini. Filosofi idealis yang lain enggak. Jadi ketika orang melihat dan memahami sesuatu, itu yang dilakukan bukan apa itu terus diteliti terus dikasih nama, tapi dia mengingat-ingat sebenarnya itu dulu apa ya di dunia ide, meskipun tidak tegas bilang seperti itu. Katanya Plato, kalau nggak percaya coba kamu cermati dari kamu kecil sampai besar. Pernah kok secara spesifik kamu belajar lingkunganmu, yang ini namanya ini, yang ini sudah segala hal. Tapi kan nggak tiba-tiba saja begitu kamu umur 7-8 tahun tiba-tiba kamu ya paham begitu saja banyak hal. Nggak harus dari sekolahan. Dan itu karena ini sebenarnya ada ide bawaan, ide tentang kambing mungkin memicu munculnya kembali ide tentang kuda, munculnya kembali ide tentang sapi, jadi cepat memahaminya. Urusan nama, oh kalau yang itu namanya sapi itu kan urusan bahasa. Kalau bahasa masyarakat lokal yang bikin, manusia yang bikin. Cuma ide tentang sapi, ide tentang kuda itu kita bawa dari dunia ide.
Orang barat kan nggak menyebut sapi, tapi cow. Kan kayak gitu. Orang apa lagi? Oke ya, jadi kalau cow itu sapi, kalau buffalo kebo. Iya. Kalau guyonannya kan gitu, kau sapi, bapak lu kebo. Bahasa Inggris. Oke ya, jadi itu Plato. Khas ada dunia ide. Kayak Nabi Adam hidup di surga, di sana diajari Allah wa allama Adam al-asma'a kullaha. Begitu turun ke bumi langsung paham macam-macam, nggak perlu dia observasi belajar sekolah. Tinggal direkoleksi tadi pelajarannya apa. Itu khusus Plato. Sementara yang tentang makna tadi idealisme subjektif kayak Berkeley, kayak siapa lagi? Tokoh-tokoh idealis kayak Berkeley, kayak Hegel, kayak Kant nanti biasanya cenderung subjektif atau personalistik. Personalistik itu sebenarnya tambahan terakhir ketika muncul aliran namanya personalisme, yang nanti titik tekannya pada melahirkan pluralisme persepsi, pluralisme pemahaman, karena setiap person punya modus eksistensi sendiri-sendiri. Oke ya, saya kira itu. Ya, sedikit untuk menjawab. Cuma ingin ini kurang jelas tadi saya dibimbingkan dengan pernyataan idealisme barat dan itu dari catatan Bapak kok kayaknya saya sulit memahami kalau idealisme barat itu apa yang buat objek-objek itu bisa dipahami adalah aspek idenya. Kok kayaknya sama muaranya dengan yang timur. Yang timur objek itu ada bila ada dalam pikiran. Itu perbedaannya gimana? Jadi kalau idealisme timur sama sekali tidak peduli dengan kenyataan. Pokoknya semuanya urusan pikiran. Kalau barat itu iya ada kenyataan, cuma kenyataan ini tergantung persepsi. Kalau di timur barangnya ada, barangnya nggak ada. Yang ada itu sensasi-sensasi pikiran. Dia dibikin ada atau dibikin tidak ada tergantung pikiran. Kalau barat, barangnya itu ada, cuma keberadaannya tergantung persepsi. Barat melihat meja, ya meja ini ada, cuma ini tak anggap meja atau tak anggap kursi tak karepku. Idealisme barat. Kalau timur lebih masuk lagi, ini ada apa enggak terserah aku dong, persepsinya kan ada. Kalau aku nggak tahu, kalau aku nggak tahu berarti dia nggak ada. Kalau aku nggak tahu, kalau di barat dia ada, tapi aku nggak mau persepsi. Itu idealisme barat. Jadi barat masih logika form dibedakan dengan idea, tapi kalau di timur idea saja. Jadi tanpa meter. Meter itu manifestasi dari ide. Sebenarnya ini generalisasi, cuma untuk membedakan idealisme timur kamu bisa lihat Hinduisme atau Buddhisme. Sebagai contoh, bagaimana apa yang disebut kasunyatan. Jadi ini semua palsu, kosong, tidak ada artinya apa-apa. Yang bunyi kan cuma pikiran. Itu timur. Tapi kalau barat tidak segitu ya. Plato dan kawan-kawan tadi kan barat. Yang timur anytime nanti kita bahas lain waktu. Oke ya, saya kira itu. Ya minggu depan nonton film lah. Bareng-bareng 2 minggu lagi baru kita ketemu dengan Immanuel Kant dan Hegel. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.